Zhou, yang dikenal sebagai Zhou akhir, dalam historiografi, adalah sebuah dinasti kekaisaran Tiongkok yang berumur pendek dan yang terakhir dari 5 dinasti. Dinasti yang menguasai sebagian besar Tiongkok Utara selama periode 5 dinasti dan 10 kerajaan. Didirikan oleh Guo Wei, Kaisar Taizu, didahului oleh dinasti Han akhir dan digantikan oleh dinasti Song Utara. Guo Wei, seorang Tionghoa Han, menjabat sebagai asisten komisaris militer di Istana Han akhir, sebuah rezim yang diperintah oleh Turki Satuo. Liu Chengyu naik tahta Han akhir pada tahun 948 setelah kematian Kaisar pendiri, Gaozu. Guo Wei berhasil memimpin kudeta terhadap kaisar remaja tersebut dan kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Zhou akhir yang baru pada hari tahun baru tahun 951. Guo Wei, yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Taizu dari Zhou akhir, adalah penguasa Tiongkok Han pertama di Tiongkok Utara sejak tahun 923. Ia dianggap sebagai pemimpin yang cakap dalam mengupayakan reformasi yang dirancang untuk meringankan beban yang dihadapi kaum tani. Pemerintahannya kuat dan terorganisir dengan baik. Namun, masa pemerintahannya juga singkat. Kematiannya karena sakit pada tahun 954 mengakhiri 3 tahun pemerintahannya. Putra angkatnya, Cai Rong, akan menggantikan pemerintahannya. Ketika Guo Wei lahir pada tahun 904 di Yaoshan, dinasti Tang telah terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh panglima perang yang saling berperang. Guo masih balita ketika keluarganya pindah ke Taiyuan. Ketika ayahnya, Guo Jian menjadi prefek Sun Tzu, melayani perusahaan yang berbasis di Taiyuan panglima perang Li Keong. Tak lama kemudian, Guo Jian dibunuh oleh pasukan panglima perang Liu Rengong yang menaklukkan Sun Tzu. Guo Wei tumbuh menjadi seorang pemuda kekar yang lebih tertarik pada peperangan daripada pertanian. Ia juga gemar minum-minum dan berjudi, serta sering ikut tawuran. Istrinya Lady Chai sering menasihatinya untuk tidak melakukan aktivitas ini. Ketika dia berusia sekitar 17 tahun, untuk menghindari penangkapan, dia tinggal bersama seorang kenalan Tuan Chang di Huguan dekat Luzhu. Tak lama sebelum bergabung dengan tentara bupati sementara Luzhu, Li Jitao. Li Jitao melayani Jin, diperintah oleh putra Li Keong, Li Chunsu, namun sebenarnya berencana untuk membelot ke Liang akhir, musuh utama Jin. Oleh karena itu, dia lebih tertarik untuk merekrut tentara yang berani dan berbakat daripada menegakkan hukum. Jadi ketika Guo yang mabuk menikam seorang penjagal di pasar sampai mati setelah bertengkar, dia membiarkan Guo bebas, akhirnya memanggil Guo kembali untuk melayaninya. Guo Rong, yang secara anumerta dikenal sebagai Kaisar Shizong dari Zhou akhir, adalah anak angkat Guo Wei. Terlahir sebagai Cai Rong, dia adalah putra dari kakak laki-laki istrinya. Ia naik tahta setelah kematian ayah angkatnya pada tahun 954. Pemerintahannya juga efektif dan mampu membuat beberapa terobosan di selatan dengan kemenangan melawan Tang Selatan pada tahun 956. Namun, upaya di utara untuk mengusir Han Utara, meskipun awalnya menjanjikan, namun tidak efektif. Dia meninggal sebelum waktunya pada tahun 959 karena sakit saat berkampanye. Guo Rong digantikan oleh putranya yang berusia 7 tahun setelah kematiannya. Segera setelah itu, Zhao Kuangyin merebut tahta dan mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Dinasti Song Agung, sebuah dinasti yang pada akhirnya akan menyatukan kembali Tiongkok, menjadikan semua negara bagian selatan dan Han Utara berada dalam kendalinya pada tahun 979. Pada tahun 923, Li Kangsu mendirikan Tang akhir dan menggulingkan Liang akhir. Li Jitao terbunuh beberapa bulan kemudian dan semua mantan prajuritnya, termasuk Guo Wei yang berusia 19 tahun, ditugaskan dalam rotasi kavaleri. Karena Guo bisa membaca dan pandai matematika, dia segera menjadi seorang perwira.
Dia mempelajari literatur yang tersedia tentang strategi militer sebanyak yang dia bisa, terutama menikmati sejarah musim semi dan musim gugur untuk dunia yang lebih luas, yang direkomendasikan oleh saudara-saudara Li Qiong. Guo Wei juga menganggap Li Qiong sebagai guru ketika dia meminta Li menjelaskan kepadanya bagian-bagian sejarah yang tidak dapat dia pahami. Pada tahun 927, Kaisar Tang akhir Li Siyuan secara pribadi memimpin pasukan untuk menekan pemberontakan Su Souyin. Guo Wei, yang saat itu berada di bawah kepemimpinan Jenderal Xi Jingtang, termasuk di antara tentara pertama yang memanjat tembok pertahanan Sun. Xi melihat bakat sastra Guo dan menugaskannya untuk mengelola catatan militer. Guo terbukti sangat populer di kalangan jenderal dan menteri. Satu-satunya rangkaian koin tunai yang dikaitkan dengan periode Zhou akhir adalah koin Zuyuan Tongbao yang dikeluarkan oleh Kaisar Xizong dari tahun 955. Kaisar Xizong kadang-kadang dikatakan telah melemparkan koin tunai dengan tulisan Guangxun Yuanbao selama gelar periode Guangshannya, tahun 951 sampai 953, namun tidak ada koin tunai asli dengan tulisan ini yang diketahui keberadaannya. Pola Zuyuan Tongbao didasarkan pada koin tunai Kei Yuan Tongbao. Benda-benda tersebut terbuat dari patung perunggu yang dilebur dari 3.336 kuil Buddha dan mengamanatkan bahwa warga Zhou akhir harus menyerahkan semua peralatan perunggu mereka kepada pemerintah kecuali cermin perunggu. Xizong juga memerintahkan armada kapal Jum untuk pergi ke sana. Korea akan menukar sutra Tiongkok dengan tembaga yang akan digunakan untuk memproduksi koin tunai. Ketika dicela karena hal ini, Kaisar mengucapkan pernyataan samar yang menyatakan bahwa Sang Buddha tidak akan keberatan dengan pengorbanan ini. Konon Kaisar sendiri yang mengawasi pengecoran di banyak tungku besar di belakang istana. Koin-koin tersebut diberi sifat jimat dan kekuatan magis, karena terbuat dari patung Buddha, dan dikatakan sangat efektif dalam kebidanan. Oleh karena itu banyak tiruan yang kemudian dibuat yang dianggap sebagai bentuk jimat dan jimat Tiongkok. Di antara wewenang yang diberikan ini, dikatakan bahwa koin tunai Zuyuan Tongbao dapat menyembuhkan malaria dan membantu wanita melalui persalinan yang sulit. Jimat numismatik Tiongkok berdasarkan Zuyuan Tongbao seringkali menggambarkan naga Tiongkok dan Feng Huang sebagai pasangan terbalik yang melambangkan pernikahan yang harmonis atau kaisar dan permaisuri. Gambar lain pada jimat dan jimat Zuyuan Tongbao termasuk penggambaran Buddha Gautama, binatang dari zodiak Cina, dan benda-benda bertuah lainnya. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.